Shalom saudaraku, saya pagi hari ini mendapatkan satu renungan yang menarik bahwa hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita melayani, tetapi hidup ini tentang bagaimana kita menghasilkan buah. Amin. Berapa lama Anda melayani dan berapa jiwa yang Anda sudah menangkan bagi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari ini, COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan juga bangsa kita, kota saudara mungkin juga demikian, sehingga bahkan saudara akan terhambat ketika Anda melayani. Seringkali ini juga menjadi hambatan buat kita untuk kita tidak menghasilkan buah. Tapi pagi hari ini, Tuhan berikan satu pesan yang menarik ketika saya doa pagi, dan saya menemukan satu firman yang diambil dari Matius pasal yang ke-21. Di situ ada sebuah kisah ketika Tuhan berkata begini, hal kerajaan surga itu sama seorang yang punya kebun anggur dan menyewakan itu kepada pekerja-pekerjanya. Ya, ketika masanya untuk dipetik, ya, hasil pohon anggur itu, dia mulai kirimkan beberapa karyawannya. Nah, karyawan yang pertama datang, dipukul, dibunuh, dihajar. Dia kirimkan anaknya. Ketika dia kirimkan anaknya sendiri pun dipukul, dibunuh, saudaraku. Dan Kisah itu mengatakan apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap itu. Dan Alkitab mencatat dia akan dibinasakannya. Tapi satu hal yang menarik yang saya ingin bacakan buat saudara semua diambil dari Matius 21 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Saudaraku, satu kerinduan hati Tuhan adalah setiap saudara bisa menyerahkan hasil dari panenan pohon anggur yang dipercayakan kepada saudara. Kita semua ini gak terkecuali mau Anda pendeta atau bukan, tapi setiap saudara yang merasa bahwa Anda ini dipanggil Tuhan untuk melayani, ini tugas saudara. Hasilkanlah dari buah pelayanan saudara, hasilkanlah jiwa-jiwa yang bisa memuliakan nama Tuhan. Sebab apabila tidak, maka itu semua akan diambil. Kepercayaan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara akan diambil dan diserahkan kepada orang yang bisa menghasilkan buah. Dan Tuhan kita bisa menikmati hasilnya. Pesan saya, ayo kita mulai dari sekarang, pergi. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Satu jiwa di mata Tuhan itu begitu berharga. Kita dipercaya karena kita punya tanggung jawab. Kita dipercaya karena kita dipandang mampu oleh Tuhan. Kita cakap, kita bisa, setiap Anda pasti bisa menangkan jiwa. Amin. Nah, setiap doa saudara, setiap ucapan yang keluar dari mulut saudara, setiap kehidupan saudara, itu pasti akan bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari bawa jiwa bagi Tuhan. Shalom.